Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan yang dalam kesempatan ini akan membahas sebuah bentuk integral yang menarik ya. Ini soal yang saya bahas dalam kuliah tentang teknik pengintegralan, yaitu teknik pengintegralan parsial. Dengan pengintegralan parsial tersebut, kita misalkan U sama dengan X dan dV sama dengan E pangkat X dx atau dEx. Jadi kita peroleh bentuk integral ini sama dengan X kali E pangkat X U kali V gitu ya, min V du. Jadi V-nya di sini E pangkat X, du-nya sama dengan dx. Dan dari sini kita dapatkan X kali E pangkat X min E pangkat X plus C. Oke. Nah, yang menarik tuh apa? Kemarin tuh ada yang bertanya bagaimana bila kita memilih U sama dengan E pangkat X dan dV sama dengan X dx. Oke, kalau itu U dan dV-nya, maka kita dapatkan du-nya E pangkat X dx dan V-nya sama dengan setengah X kuadrat. Sehingga bentuk X kali E pangkat X dx tadi akan jadi U kali V, jadi setengah X kuadrat E pangkat X min V du, yaitu ini. Nah, integralnya menjadi lebih rumit. Ini yang namanya kita tersesat. Tapi saya akan tunjukkan bahwa kalau kita lanjutkan, ternyata di ujung sana akan ketemu jalan juga. Oke, saya akan mulai dari integral E pangkat X dx itu sendiri. Kita tahu ini sama dengan E pangkat X plus C ya. Tapi andaikan kita pakai cara yang menyesatkan itu tadi, jadi kita tuliskan ini sebagai U-nya tadi apa? U-nya E pangkat X gitu ya. Lalu dV-nya sama dengan dx. Jadi di sini U kali V, X kali E pangkat X, jadi V-nya sama dengan X tentunya ya. Min V du. Ini. Tadi kita sudah menghitung dari kanan ke kiri sih. Sekarang dari kiri ke kanan kita hasilkan seperti ini. Dan kita berjumpa dengan bentuk ini yang tentunya lebih rumit daripada bentuk di ruas kiri. Lalu kalau ini kita lanjutkan seperti tadi, maka ini akan sama dengan minus apa tadi ya? Kita sudah hitung nih, minus setengah X kuadrat E pangkat X, minus dari minus lagi jadi plus setengah X kuadrat E pangkat X dx. Nah, kalau kemudian kita lakukan lagi pengintegralan parsial pada bentuk integral paling kanan itu, maka kita dapatkan setengah kali dalam kurung ya. Di sini kita misalkan U-nya E pangkat X, dV-nya X kuadrat dx, jadi V-nya sama dengan sepertiga X pangkat 3, jadi ini sepertiga X pangkat 3 kali U minus integral V du, jadi sepertiga X pangkat 3 E pangkat X dx. Nah, kita dapatkan bentuk yang lebih rumit lagi dengan X pangkat 3 di dalam integralnya. Tapi kalau kita lanjutkan, ini
memberi kita bentuk ini 1/2 kali 1/3 itu 1/3 faktorial, setengah tadi 1/2 faktorial. X pangkat 3 E pangkat X 1/3 faktorial integral E pangkat X D dari 1/4 X pangkat 4. Dan sebentar, tandanya plus minusnya, ya betul. Jadi kalau kita lanjutkan ini akan sama dengan muncul E pangkat X pada setiap suku. Jadi ini X min 1/2 faktorial X kuadrat tambah 1/3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Yang terakhir itu plus atau minus tergantung N-nya ganjil atau genap. Kemudian di sini ya, sebelum dinyatakan dalam bentuk diferensial, ini adalah X pangkat N E pangkat X dx. Seperti itu. Nah, oke, ini memberi kita apa? Mungkin kita harus menghitung integral tentu. Kalau ini kita hitung dengan cara yang tidak neko-neko seperti tadi, ini kita tahu E pangkat X dari 0 sampai T, ini adalah E pangkat T min 1. Nah, tapi dengan deret tadi, integral dari 0 sampai T E pangkat X dx itu sama dengan E pangkat T T min setengah faktorial T kuadrat tambah 1/3 T pangkat 3 min 1/4 T pangkat 4 dan seterusnya. Dan suku terakhirnya adalah saya tuliskan di sini sebelum yang terakhir bentuk integral X pangkat N E pangkat X dx. Sebentar, plus minusnya saya cek. Kalau N-nya ganjil plus, kalau N-nya genap minus. Jadi yang ini harusnya minus, yang ini plus gitu ya. Seperti itu. Nah, tentu saja dua ini mesti sama ya. Jadi di sini E pangkat T min 1 mestilah sama dengan E pangkat T kali deret ini katakanlah plus. Jadi suku yang terakhirnya itu minus min 1 pangkat N per N faktorial T pangkat N tambah min 1 pangkat N per N faktorial X pangkat N E pangkat X dx. Nah, ini suatu hampiran yang sebetulnya Anda akan pelajari nanti dalam pembahasan deret. Kalau kedua ruas kita bagi dengan E pangkat T, kita dapatkan 1 min E pangkat min T sama dengan T min 1/2 faktorial T kuadrat tambah 1/3 faktorial T pangkat 3 dan seterusnya. Min 1 pangkat N, N faktorial T pangkat N. Kemudian ini ada suku sisanya X pangkat N, E pangkat X dx. Dan ingat, bentuk integral terakhir itu selalu dapat kita uraikan lebih lanjut. Jadi kalau ini kita uraikan lebih lanjut, maka kita dapatkan di sini E pangkat min T pindah ruas. Itu 1 min T plus 1/2 faktorial T kuadrat 1/3 faktorial T pangkat 3 dan seterusnya. Jadi kalau ini kita anggap sebagai
deret tak terhingga karena suku terakhir kita uraikan terus. Dan kita, ini slide terakhir, kalau n menuju tak terhingga, suku integral ini memang menuju 0 bila n menuju tak terhingga. Itu terlihat dari ya dengan penaksiran x pangkat n pangkat x-nya sendiri lebih kecil dari t pangkat n pangkat n. Jadi kalau dua-duanya dibagi n faktorial, maaf ini pangkat t gitu ya, karena x-nya di antara 0 dan t. Nah, ini menuju 0 bila n menuju tak terhingga. Mohon maaf saya menulis di atas untuk menjelaskan apa yang ada di bawah itu. Oke, so kadang kita tersesat, tapi kalau kita lanjutkan, ternyata ada sesuatu juga di ujung sebelah sana. Itu sedikit oleh-oleh hari ini. Besok kita lanjutkan lagi dengan materi kuliah. Selamat sore.